Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narlatun Nuzul Maufiro, NIM C93219099, yang akan menerangkan tentang norma konflik bersenjata. Oke. Di sini konflik bersenjata itu adanya pengertian juga hukum perang. Dan yang pertama tentang pengertian bersenjata konflik. Nah, menurut Black Laws Dictionary dinyatakan bahwa perang adalah permusuhan atau pertikaian dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa-bangsa, negara-negara, atau penguasa-penguasa ataupun warga-warga dalam bangsa atau satu negara. Dan untuk selanjutnya yakni dalam Dictionary of the International Law of Armed Conflict itu diartikan sebagai permusuhan atau pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur juga oleh hukum internasional. Jadi konflik bersenjata itu dapat diartikan sebagai konflik bersenjata yang sifatnya itu internasional dan terjadi antara suatu negara dengan negara yang lain. Dan selanjutnya yakni hukum perang. Hukum perang ini ada 3. Yang pertama Ius et Bellum, Ius in Bello, dan Jus post bellum. Dan yang pertama yakni Ius et Bellum, yaitu hukum tentang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata. Jadi Ius et Bellum ini merupakan ungkapan bahasa Latin yang berarti hak untuk mengambil jalan kekerasan atau the right to resort to force. Ius et Bellum itu juga merupakan suatu pembahasan berkaitan dengan siapa yang dapat menggunakan kekuatan atau kekerasan dalam hubungan internasional dan dalam situasi apa kekerasan itu dapat digunakan. Nah, untuk selanjutnya yakni Ius in Bello. Ius in Bello ini dalam hukum perang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang mengatur cara dilakukannya perang atau conduct of war. Nah, biasanya itu disebut dengan the Hague Laws. Dan yang kedua yaitu hukum yang mengatur pelindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang biasanya disebut dengan the Geneva Laws. Oke, selanjutnya yakni Ius in Bello itu adalah serangkaian hukum yang akan berlaku begitu peperangan dimulai. Tujuannya yakni untuk mengatur bagaimana perang itu dilakukan tanpa adanya kecurigaan terhadap alasan-alasan bagaimana atau mengapa perang itu tersebut dimulai. Jadi sebuah pihak itu juga terlibat dalam peperangan, dengan mudahnya itu dapat dikelompokkan ke dalam perang yang tidak dibenarkan. Contohnya itu seperti serangan agresif Irak terhadap Kuwait tahun 1990, juga harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan selama berlangsungnya peperangan. Juga demikian pula pihak yang menegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Yang selanjutnya ini Jus post bellum. Ini yaitu keadilan pasca perang adalah konsep yang terkait dengan etika ves gencatan senjata, termasuk tanggung jawab untuk membangun kembali idenya memiliki beberapa istilah historis sebagai konsep dalam teori perang yang adil. Nah, selanjutnya Jus post bellum ini juga berkaitan dengan pengaturan tentang proses mengakhiri perang dan transisi dari perang menuju perdamaian. Jus post bellum ini sangat penting untuk menstigmatisasi penaklukan dan mencegah perang, kebijakan luar negeri, dan untuk memaksa ketertiban pada rekonstruksi pasca perang. Jadi penambahan Jus post bellum ini sebagai kategori untuk menciptakan kondisi ketiga untuk perang yang adil
dan cenderung membatasi lebih jauh jumlah perang yang adil. Dari sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.